Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang algoritma dan pemrograman terstruktur. Untuk yang pertama, jadi pada sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bab penyeleksian kondisi. Nah, sekarang kita akan mempelajari lanjutan dari bab penyeleksian kondisi, yaitu bab pengulangan atau looping. Jadi langsung saja. Pada pendahuluan, yaitu yang pertama, pengulangan atau looping adalah pelaksanaan suatu instruksi berulang kali. Lalu di dalam algoritma, pengulangan dapat dilakukan sejumlah kali atau sampai kondisi berhenti pengulangan tercapai. Jadi pada looping ini, dia dapat melakukan suatu instruksi secara berulang-ulang dan diulangnya sejumlah beberapa kali ya. Dan jumlahnya bisa kita tentukan sendiri atau sampai kondisi berhenti pengulangannya tercapai. Jadi ada kondisinya seperti yang kemarin kita pelajari di bab penyeleksian kondisi. Dia ada kondisi yang harus tercapai baru dia akan melakukan aksi. Yang selanjutnya adalah macam-macam struktur pengulangan. Yang pertama adalah struktur for. Jadi yang pertama di sini ada tiga macam struktur for atau struktur pengulangan. Jadi yang pertama adalah for, pengulangan tanpa kondisi atau istilahnya unconditional looping. Jumlah pengulangan sudah diketahui sebelum dieksekusi. Jadi di sini untuk struktur for itu kita sudah menginisialisasi jumlah pengulangannya akan sampai berapa kali gitu. Jadi sudah diinisialisasi. Dan yang selanjutnya ada contoh struktur while dan struktur repeat. Untuk dua macam ini dia termasuk ke dalam pengulangan dengan kondisi atau conditional looping. Dan jumlah pengulangannya dia tidak diketahui sebelum eksekusi program. Yang dapat ditentukan hanya kondisi berhenti pengulangannya atau instruksi-instruksi di dalam badan pengulangan diulang sampai kondisi berhenti terpenuhi. Jadi seperti itu bedanya antara tiga macam ini. Ini setiap macam-macamnya itu bentuknya berbeda dan penulisannya juga berbeda. Lalu next, untuk selanjutnya ini ada struktur for. Yang pertama, selanjutnya adalah struktur for. Jumlah pengulangan diketahui atau dapat ditentukan sebelum eksekusi. Jadi di struktur for ini kita bisa melakukan melakukan set atau men-set jumlah perulangannya sampai berapa sebelum kita mengeksekusi program atau algoritma tersebut. Lalu yang kedua, untuk mencacah jumlah pengulangan diperlukan sebuah peubah. Atau peubah itu namanya variabel pencacah atau counter gitu. Peubah ini nilainya selalu bertambah 1 setiap kali perulangan dilakukan. Jadi akan selalu ditambah 1 setiap perulangan. Jadi misal misal angka awalnya adalah 1, jadi setiap dia dilakukan perulangan dia akan ditambah 1. Jadi setiap kali perulangan dia akan menjadi 2. Kalau awalnya nilai 1, jadi kalau misal ada perulangan lagi dia akan ditambahkan menjadi 3, ditambahkan 1 menjadi 3, ditambahkan lagi kalau misal ada perulangan ditambah jadi 4, 5 sampai seterusnya sampai akhir dari perulangan itu. Yang selanjutnya jika cacah pengulang sudah mencapai jumlah yang dispesifikasikan, maka proses pengulangan akan berhenti. Jadi misal ada kalau di struktur pengulangan ini ada nilai awal dan nilai akhir. Jadi nanti di slide selanjutnya kita akan belajar nilai awal dan nilai akhir. Jadi nilai awal adalah awal yang akan kita mulai. Biasanya nilai awal itu dia berupa angka, nanti nilai akhirnya juga berupa angka. Misal nilai awalnya 1, nilai akhirnya 10,
Jadi proses pengulangan akan berhenti kalau kalau pencacah ini dia mencapai angka 10 atau mencapai nilai akhir dari pengulangan tersebut. Nah, untuk bentuk umum struktur for dia ada dua macam. Macam yang pertama adalah menaik atau ascending, yang selanjutnya adalah menurun atau descending. Nah, untuk yang menaik ini atau yang ascending ini dia seperti nilai dari yang kecil ke nilai yang lebih besar. Jadi dia menaik. Kalau misal kita tahu angka 1 itu dijadikan nilai awal dan angka 10 dijadikan nilai akhir, jadi dari angka 1 sampai 10 itu kan menaik. Jadi 1, 2, 3, 4 sampai 10 itu kan menaik. Maka itu disebut ascending untuk bentuk umum struktur for. Yang selanjutnya bentuk umumnya adalah bentuk yang menurun atau descending. Nah, untuk descending ini dia sebaliknya dari ascending. Dia kalau ascending itu dari angka yang kecil sampai ke angka yang besar atau menaik. Kalau descending angka yang besar sampai ke angka yang kecil. Jadi misal kalau yang tadi angka 1 sampai 10 untuk ascending, kalau yang descending angka 10 sampai angka 1 itu contohnya. Jadi diawali dari angka yang lebih tinggi dulu. Selanjutnya struktur for menaik. Jadi di struktur for menaik ini bentuk notasi algoritmanya seperti ini. For ini adalah memang bahasanya ya, memang penulisannya seperti itu. For pencacah ini ada pembatas nilai awal to nilai akhir. Pencacah ini variabel ya. Nah, nilai awalnya ini kalau untuk for menaik yang ascending itu nilai awalnya harus lebih kecil. Lebih kecil, misal angka 1. Nah, to angka 1 sampai ke nilai akhir. Jadi misal angka 1 sampai nilai akhirnya kita bisa set sebagai angka 10. Jadi angka 1 sampai angka 10. Maka yang dilakukan adalah yang ada di aksi ini. Nah, aksi ini bisa berbentuk program ya. Ini cuma bentuk notasi algoritmanya saja. Nah, end for ini adalah bagian akhir dari for tersebut. Jadi ini ada deskripsi-deskripsi yang penting untuk diketahui. Yang pertama adalah pencacah menggunakan tipe data yang memiliki predesesor dan suksesor, yaitu integer atau karakter. Tipe real tidak dapat digunakan sebagai pencacah. Jadi dia harus tipe integer, karena dia akan menghitung nilai-nilai bilangan bulat gitu. Jadi harus tipe data integer dan tipe data karakter bisa. Jadi kalau integernya itu 1 sampai sekian, 1 sampai angka 10 misal. Kalau yang karakter itu A sampai D atau A sampai E itu bisa. Yang kedua, aksi terdiri dari satu atau lebih instruksi yang diulang. Jadi aksinya dapat terdiri dari satu atau beberapa instruksi. Terus untuk yang ketiga, nilai awal harus lebih kecil atau sama dengan nilai akhir. Jika nilai awal lebih besar dari nilai akhir, maka badan pengulangan tidak akan dimasuki. Jadi karena ini menaik, jadi di angka awalnya itu harus dimulai dari nilai awal harus dimulai dari angka yang lebih kecil. Gitu, atau sama dengan nilai akhirnya. Jadi misal nilai awalnya 5 terus nilai akhirnya 10 boleh. Atau misal nilai awalnya 10, nilai akhirnya 10 juga boleh. Jadi lebih kecil atau sama dengan. Terus yang selanjutnya, pada awalnya pencacah diinisialisasikan dengan nilai awal. Nilai pencacah secara otomatis bertambah 1 setiap kali aksi pengulangan dimasuki, sampai akhirnya nilai pencacah sama dengan nilai akhir. Jadi kalau misal seperti yang contoh yang tadi, jadi nilai awal kita masukkan 1, nilai akhirnya kita masukkan 10. Jadi dia akan bertambah 1 setiap kali aksi pengulangan. Jadi
dia akan ditambah 1, nilai awalnya ditambah 1 jadi 2, ditambah 1 lagi jadi 3, tambah 1 lagi jadi 4, itu sampai sampai nilai pencacah itu sama dengan nilai akhir. Jadi sampai mencapai nilai akhirnya. Nilai akhirnya tadi kita sudah contohkan sebagai angka 10. Terus yang terakhir ini yang kelima, poin kelima, jumlah pengulangan yang terjadi sama dengan nilai akhir min nilai awal plus 1. Jadi kalau kita ingin mengetahui banyaknya pengulangan yang terjadi, rumusnya seperti ini, nilai akhir dikurangi nilai awal plus 1. Tadi di contohnya nilai akhirnya 10, nilai awalnya 1. Nah, berarti 10 dikurangi 1, berarti 9 ditambah 1, 10. Jadi ini 10 adalah jumlah pengulangan yang akan terjadi. Jadi ini rumusnya, meskipun barusan hitung-hitungannya sangat sederhana, tapi kalau misal jumlah perhitungannya itu ada banyak, maka itu akan cukup membantu untuk mengetahui jumlah pengulangan yang terjadi. Yang selanjutnya adalah ini ada contoh yang pertama, mencetak tulisan Aku Anak Indonesia sebanyak 5 kali. Jadi program ini adalah salah satu contoh. Ini kalau yang bagian sebelah kiri ini adalah notasi algoritma pseudocode-nya, yang sebelah kanan ini adalah program dalam bahasa C++. Jadi program ini atau algoritma ini dia akan mencetak tulisan Aku Anak Indonesia sebanyak 5 kali. Nah, nanti untuk mengetahuinya kita bisa coba atau jalankan yang program yang ada di sebelah kanan ini di compiler dev C++ yang sudah pernah kita gunakan. Jadi yang pertama adalah saya ingin menjelaskan di bagian pseudocode-nya dulu. Di sini ada judul, seperti biasanya harus mencantumkan judul terlebih dahulu kalau ingin membuat notasi algoritma. Jadi algoritma cetak informatika. Jadi ini adalah judulnya. Yang ini ada, yang di bawahnya ada deskripsinya. Mencetak Aku Anak Indonesia sebanyak 5 kali. Yang selanjutnya ada bagian deklarasi. Deklarasi kita di sini hanya membutuhkan variabel i. Karena apa? Variabel i ini adalah variabel pencacah atau pengulangan. Ya, jadi dia bernilai integer seperti yang sebelumnya dibahas, yaitu variabel yang bisa digunakan untuk pencacah hanya bisa integer dan char atau karakter. Terus di bagian deskripsi, baris yang pertama ini adalah struktur for-nya. Jadi penulisannya for i ini adalah variabel i 1 to 5 do. Apa yang akan dilakukan? Jadi maksudnya ini adalah di baris pertama, variabel pencacah ini akan diulang sebanyak 5 kali, atau dia akan dimulai dari angka nilai awalnya adalah 1 dan nilai akhirnya adalah 5. Jadi dia diulangi sebanyak 5 kali. Nah, ini adalah kondisinya. Nah, yang selanjutnya adalah aksinya. Aksi yang akan dilakukan pada algoritma ini. Aksinya adalah mencetak atau write Aku Anak Indonesia, dan ini akan tercetak sebanyak 5 kali karena dia sudah ada di dalam badan for. Jadi badan for ini adalah awal for-nya, ini adalah akhir dari for-nya. Ini adalah bentuk pseudocode-nya. Gimana bentuk programnya? Bentuk programnya seperti ini yang ada di sebelah kanan ini. Nah, yang sebelumnya kita sudah pelajari ya. Ini adalah judul ya. Judulnya. Kenapa kok ada slash-nya 2 ini? Karena ini dalam bentuk komentar. Jadi dalam bahasa pemrograman kalau kita menuliskan slash 2 sebelum kata-kata yang kita ketikkan, dia akan terbaca sebagai komentar. Jadi dia tidak akan berpengaruh apa-apa kepada programnya. Jadi sebagai pengingat saja. Jadi gitu. Yang pertama adalah judul program cetak informatika. Ini juga deskripsi. Jadi ini satu baris ya. Jadi dari sini sampai ke 5 kali ini masih satu baris. Yang selanjutnya ada include IOStream. Nah, kalau kita atau kalian ingin compile program ini di
compiler dev C++, maka ini harus diubah. Jadi iostream-nya tidak menggunakan .h, dan ada beberapa hal lain seperti void main-nya akan dirubah sesuai dengan kebutuhan compiler yang akan kita gunakan. Nah, jadi ini ada bagian deklarasi. Ini di /2 karena sebagai komentar saja. Jadi kita menggunakan variabel i. Nah, dan tipe datanya adalah integer. Terus di baris yang selanjutnya ada ini adalah void main-nya atau kelas utamanya, dimana baris di dalam kelas utama adalah langsung bentuk for ya. Jadi ini adalah penulisan for dalam bahasa pemrograman. Yang pertama adalah for, terus kurung buka, i sama dengan 1. Nah, 1 ini adalah nilai awalnya, titik koma, i lebih kecil sama dengan 5. Ya, yang ini menunjukkan kalau ini adalah struktur for menaik ya. Jadi ascending, dia akan dimulai dari angka yang kecil sampai angka yang besar gitu, menaik. Nah, di sini setelah 5, angka 5 ini ada titik koma terus i++. Nah, i++ ini yang akan menandakan dia itu ascending atau dia menaik. Jadi setiap kali perulangan dia akan ditambahkan 1. Jadi kan ini variabel i itu sekarang kan bernilai 1. Jadi untuk perulangan yang selanjutnya, jadi dia diulang, dia akan ditambahkan 1 ditambah 1 jadi 2. Jadi i nya akan menjadi 2 gitu. Terus kalau misalnya dia akan diulang lagi, ditambahkan 1 lagi jadi 3. Dia akan diulang lagi, tambahkan 1 lagi sampai dia kondisinya lebih kecil sama dengan 5. Berarti di sini 5. Kalau misal i nya sama dengan 5, berarti ini programnya akan berhenti. Jadi seperti itu kalau untuk yang ascending atau menaik. Nah, di cout ini kita sudah pelajari cout untuk menampilkan. Nah, yang ditampilkan ini adalah tulisan aku anak Indonesia. Nah, fungsi endl ini adalah endline ya maksudnya. Endline itu maksudnya dia mengakhiri baris yang pertama. Jadi kalau misal dia mencetak lagi, dia akan dicetak di bawahnya di baris baru lah, seperti itu. Itu adalah contoh sederhana dari algoritma mencetak tulisan aku anak Indonesia. Jadi ini bisa dipahami kalau ini sudah kalian coba dijalankan di compiler dev C++. Nanti silahkan bereksperimen untuk bisa menjalankan program ini. Yang selanjutnya ini adalah contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah menghitung jumlah angka, menghitung jumlah angka-angka dari 1 sampai n. Misal jumlah sama dengan 1 plus 2 plus 3 plus seterusnya sampai ke n. Jadi kalau di matematika pasti kita tidak asing dengan dengan simbol n ini. Maksudnya n itu apa? Berarti dia n itu sampai nilai akhirnya gitu. Nah, nilai n dibaca terlebih dahulu dari piranti masukan. Misal jika n sama dengan 5, maka jumlah angka dari 1 sampai 5 adalah deret. Jadi misal n nya sama dengan 5, maka jumlah angka dari 1 sampai 5 jadi 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Jadi ini dijumlahkan gitu. Ini adalah algoritma untuk membuat program seperti itu. Nah, di sini adalah contoh notasi algoritmanya. Jadi langsung saja ke deklarasi. Deklarasi ini di sini digunakan ada 3 variabel. Yang pertama adalah variabel i, yang pertama adalah variabel i, dia yang bernilai integer sebagai pencacah. Terus ada variabel n dan ada variabel jumlah, dia juga bernilai tipe datanya integer. Nah, untuk baris program yang pertama read n, jadi membaca nilai n. Jadi ada
di input dulu seperti yang dijelaskan di bagian kiri ini. Jadi nilai n dibaca terlebih dahulu. Misalnya kita isi nilai n ini sebagai angka 10 ya. Jadi n-nya 10. Terus ini ada di baris selanjutnya jumlah sama dengan kosong. Jadi ini maksudnya jumlah sama dengan kosong. Nilainya memang di kosong seperti ini, bukan dikosongkan ya, tapi nilainya adalah kosong. Nah, bentuk for-nya pada pseudocode adalah for i sama dengan 1 to n, maksudnya dia sampai ke n, i-nya sama dengan 1 sampai ke n, n-nya tadi kita contohkan sebagai 10 ya, n-nya contohkan 10, maka do maksudnya dia akan melakukan apa yang aksi yang ada di dalam struktur for ini. Nah, dia diulang sebanyak n kali. Nah, karena kita n-nya contohkan 10, berarti dia akan diulang sebanyak 10 kali. Nah, n4 berarti ini adalah akhir dari for-nya itu. Nah, untuk aksinya adalah apa? Jadi jumlah sama dengan jumlah plus i. Maksudnya, jadi karena ini adalah jumlahnya 0, jumlahnya yang pertama adalah 0. Jadi di sini jadi sifat dari tipe variabel itu dia bersifat temporary atau sementara. Jadi misal ya, jumlah diisi dengan angka 0 di sini ya, diisi dengan angka 0. Nah, di sini variabel jumlah berisi nilai 0, tapi dia bisa diisi lagi dengan angka lagi gitu. Misal setelah diisi 0 kita isi lagi angka 5 gitu, berarti ini langsung berubah jadi 5, jadi sifatnya sementara. Jadi kalau dalam dalam baris ini maksudnya jumlah sama dengan jumlah plus i ini adalah jumlah ini kan awalnya 0. Nah, jumlah di sini juga 0 terus ditambah i. Nah, kalau di sini kita contohkan i yang pertama. I yang pertama berarti ini dimulai dari angka 1, berarti 0 plus 1 sama dengan 1 ya, berarti jumlah di sini sekarang berubah menjadi angka 1. Jadi i-nya ini sama dengan 1. For i sama dengan 1. Jadi kita perulangan yang pertama, karena i-nya sama dengan 1, kita masukkan saja 0 plus 1 sama dengan 1. Jadi jumlah sekarang bernilai 1. Jadi bukan 0 lagi. Perulangan yang kedua sama seperti yang sebelumnya, tapi dengan kondisi yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena jumlah di sini, variabel jumlah sekarang isinya bukan 0 lagi, tapi isinya adalah 1 ya. Karena sudah melakukan proses yang di sini. Itu istilahnya itu iterasi. Jadi kita bisa pelajari tentang iterasi di kelas luring ya, karena di kelas daring ini agak susah untuk mempelajari bentuk dari iterasi. Nanti akan saya jelaskan detail mengenai for ini seperti apa. Jadi seperti itu, karena jumlah yang tadi sudah bernilai 1, ini akan merubah setiap nilai-nilai yang ada, dan akhirnya akan dicetak jumlahnya ini hasilnya seperti apa. Nah, contohnya dia akan menghasilkan seperti ini ya. Jadi ini adalah bentuk ya, kalau dicontohkan dalam bentuk pseudocode-nya, i ini angka 1 ini adalah i-nya gitu. I berarti yang pertama i-nya sama dengan 1, yang kedua i-nya sama dengan 2, yang ketiga i-nya sama dengan 3, dan seterusnya sampai n-nya. Kalau misal di sini n-nya sama dengan 5, berarti dia sampai 5. Kalau yang tadi kita sama dengan 10, berarti sampai 10. Jadi angka-angka ini itu adalah i yang akan selalu berubah setiap perulangan. Jadi yang barusan saya sampaikan mengenai iterasi, jadi maksudnya adalah ini bagian sini ketika nilai i-nya sama dengan 1, itu adalah iterasi yang pertama. Nah, ketika i sama dengan 2, itu adalah iterasi yang kedua. Ketika i sama dengan 3, itu adalah iterasi ketiga dan keempat dan seterusnya. Itu adalah iterasi. Iterasi itu adalah kondisi perulangan di mana dia kondisi program di mana dia melakukan perulangan. Jadi itu lebih jelasnya lagi kita akan bertemu di kelas luring.
Nah, di sini ada contohnya. Contohnya seperti jumlah deret seperti tadi. Kalau di dalam uh, matematikanya biasa, kita bisa sangat mudah mengerjakan ini ya. Jadi untuk sementara, karena ini hanya akan hanya akan dibuat contoh programnya kalian yang kalian akan kerjakan. Ini dikerjakan dulu. Nanti apa bentuk hasilnya dari program ini silahkan kalian pelajari. Nanti kalau misal ada pertanyaan, kita akan bahas itu di kelas luring ya, atau di kelas di kelas biasa ya, bukan kelas online seperti ini. Nah, ini ada contohnya, penjelasannya sama seperti tadi, penulisan for-nya seperti ini. Jadi ada cout-nya masukkan banyaknya data ya. Masukkan n-nya. Nah, jadi n-nya dimasukkan, kalau yang seperti tadi n-nya 5. Nah, di sini jumlahnya sama dengan 0, memang harusnya 0 yang pertama. Maka ini adalah bentuk for-nya. Seperti itu. Sama seperti di bagian pseudocode yang tadi. Untuk mengerti, untuk kalian jika ingin mengerti ini, silahkan dicoba dulu, baru nanti kita akan adakan sesi pertanyaan, yang tentunya sesi pertanyaan di kelas luring ya. Kita langsung saja ke yang selanjutnya. Nah, ini adalah contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga ini ini adalah contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga adalah menghitung nilai rata-rata dari n buah data bilangan bulat yang dibaca dari piranti masukan. Nilai rata-rata adalah jumlah seluruh nilai dibagi dengan banyaknya nilai. Jadi seperti itu. Ya pasti sudah tahu ya mengenai menghitung rata-rata itu seperti apa rumusnya. Seperti ini ya contohnya ya. Misal n-nya sama dengan 5 dan data bilangan yang dibaca berurut-urut adalah 12, 10, 6, 2, dan 4. Maka rata-ratanya adalah jumlah dari semua nilainya dikurangi banyaknya nilai, seperti itu ya. Nah, ini adalah bentuk dari pseudocode menghitung nilai rata-rata ini. Jadi di sini ada contoh programnya juga. Ada contoh programnya. Silahkan nanti kalian bisa coba-coba, karena untuk materi perulangan ini tidak saya teruskan sampai selesai, karena diharuskan memang harus ada kelas luring ya, agar ini memudahkan, karena memang agak sulit untuk memahami bagaimana bentuknya atau cara kerjanya perulangan ini. Jadi saya kira saya akhiri materinya sampai sini. Jadi ada banyak sebenarnya, ada struktur for yang menurun, ada bentuk while tadi, macam-macam for, macam-macam perulangan itu. Jadi kita akan lanjutkan di kelas di kelas luring. Jadi untuk kali ini kalian bisa mengerjakan contoh-contoh yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi ada contoh 1 dan contoh 2. Ada contoh programnya, silahkan dikerjakan atau dijalankan di Dev C++. Kalau misal kalian ingin mengerjakan contoh-contoh yang lain, contoh 3 dan yang lainnya gitu, silahkan dikerjakan, tapi harus ada bimbingan, jadi biar kalian gak bingung. Jadi saya rasa itu saja. Kelas akan dilanjutkan di ruangan kelas seperti biasanya. Terima kasih untuk modul kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan bisa disampaikan secara langsung atau bisa menghubungi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.